Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Salam kabar baik. Jumpa lagi pagi ini. Saya ingin berbagi kabar baik dari kabar baik menurut Matius pasal 7 ayat 17 sampai ayat 20. Tetapi saya hanya baca ayat 17 dan ayat 20. Bunyinya demikian. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saudara-saudara, semula bagian ini menurut catatan Matius adalah peringatan dari Yesus kepada murid-muridnya bahwa ada banyak pengajar-pengajar sesat pada zaman itu. Karena pada masa Yesus banyak sekali guru-guru, pengajar-pengajar yang berkeliling ke kota-kota, ke desa-desa untuk memberikan pengajaran. Dan pengajaran itu banyak yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Pengajar-pengajar itu hanya ingin supaya banyak pengikutnya, dan kemudian dari pengikut itu mereka akan mendapatkan keuntungan, materi, kehormatan, dan lain sebagainya. Nah, sehingga Yesus mengingatkan murid-murid, orang banyak hati-hati dengan pengajar-pengajar sesat semacam itu. Bagaimana membedakan antara pengajar yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan pengajar yang sesat atau pengajar-pengajar palsu? Yesus hanya mengatakan, kenalilah mereka itu dari buahnya. Karena pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik pasti akan menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi kenali saja mereka itu dari buahnya. Tidak perlu terlalu repot menghakimi dan lain sebagainya, tetapi lihatlah, dengarlah, dan dengan demikian bila mana diperhatikan, lalu dibandingkan dengan apa yang diperkatakan di dalam kitab suci, maka jelas bedanya. Karena mereka bisa saja memelintir ayat-ayat Alkitab untuk kepentingan pribadi, keuntungan materi, dan lain sebagainya, atau bahkan kepentingan politik bagi para murid dan orang banyak. Yang saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang beriman juga sebenarnya dibandingkan oleh Tuhan dengan pohon dan buah. Misalnya saya sebagai orang beriman, atau saudara sebagai orang beriman kepada Tuhan, bisa dibandingkan, bisa dilihat apakah benar-benar beriman kepada Tuhan atau tidak, yaitu dari buahnya saja. Dari buahnya orang sudah kenal apakah orang itu betul-betul murid Tuhan, anak Tuhan, yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dengan yang tidak. Karena orang yang menjadi murid Tuhan, anak Tuhan, berjalan dengan Tuhan, mereka akan memakai firman Tuhan sebagai pedoman, sehingga buahnya jelas. Tetapi orang yang tidak beriman, yang tidak benar-benar beriman, mereka memakai ajaran-ajaran lain, ajaran-ajaran yang palsu, sehingga buahnya jelas berbeda. Jadi saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita sebagai orang beriman selalu memunculkan buah kehidupan kita, buah iman kita kepada orang lain, sehingga orang bisa melihat dari buah itu bahwa kita benar-benar sebagai orang beriman, dan bisa mencontoh, meneladani kita dalam sikap hidup dan perbuatan.
Saudara-saudara kekasih Tuhan, pohon dan buah. Kita adalah pohon-pohon yang ditanam oleh Tuhan di dalam dunia ini supaya berbuah. Dan berikanlah buah yang baik, yang benar, yang banyak, yang bermutu, yang berkualitas kepada Tuhan melalui apa yang kita bisa berikan kepada sesama kita manusia. Melalui apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat di mana kita berada. Melalui apa yang kita bisa berikan kepada bangsa dan negara kita, kepada dunia ini. Sebagai alat di tangan Tuhan mewujudkan perdamaian. Seperti doa Fransiskus dari Asisi. Dia meminta Tuhan sebagai pohon agar berbuah. Apa buahnya? Dia minta, di mana ada kegelapan, aku boleh menjadi terang. Di mana ada kekacauan, aku boleh menjadi damai. Di mana ada ketakutan, aku boleh menjadi ketenangan. Di mana ada perang, aku boleh menjadi juru damai. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu saudara-saudara yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti renungan pendek dan singkat ini, serta sederhana ini. Tetapi harapan saya, buahnya tidak sederhana, melainkan senantiasa berbuah yang baik dan lebat bagi kepujian kemuliaan nama Tuhan dan juga bagi kebahagiaan hidup kita dan sesama manusia. Amin. Tabe kabar baik.